Boten. Sepi to. Ini semuanya nang mlaku-mlaku kayak mau sapa yo kuncingan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Bapak Ibu pada pagi hari ini hari Sabtu bisa mengikuti kegiatan rutin prolanis di Puskesmas Jatiroto. Sehat sedanten Bapak Ibu. Puluhan ini nggih dimulai mawon nggih. Mboten bosen nggih. Lihat enggak boleh bosen nggih. Yang lemes nggih wae. Bosen mboten. Mboten sing kompak Bapak Ibu. Mawon terus sing ngaten mboten. Mboten niku rada lemes niku. Nggih, mboten bosen nggih kegiatan prolanis tiap bulan nggih. Mboten bosen mendengarkan penyuluhan. Semangat nggih Bapak Ibu nggih. Semangat sehat. Semangat sehat nggih. Semangat nggih dimulai nggih. Kersane mboten bosen penyuluhanipun mboten tentang penyakit hipertensi, diabetes terus nggih Bapak Ibu nggih. Sampai menafal nggih. Dereng apal lali yo. Diete lali nggih. Nah niku ingkang lali dietipun. Mboten nggih. Nah, iki bulan depan berarti enten pertanyaan nggih saking kula nek mboten kesupen. Nggih. Niki penyuluhanipun tentang strategi bantu diri dalam pengelolaan cemas dan depresi penderita hipertensi dan diabetes. Angel men ya. Nggih. Cemas enten nggih. Nggih, kersane mboten bosen tentang penyakit, biasanipun kan gejala penyakit, dietipun pripun, nggih, pengobatanipun pripun. Nah, sakniki strategi mengelola depresi dan cemas, nggih. Akhir-akhir ini wonten beberapa kasus tentang bunuh diri. Mireng nggih Bu nggih, rahasia bunuh diri. Penyebabnya apa ya penyebabnya? Nah, banyak sekali. Ternyata penyebab dari bunuh diri itu salah satunya dari kondisi fisiknya. Nggih. Terus menderita penyakit ingkang mpun dangu kronis leres kudu ngendika penyakit kronis ingkang dangu dados pun nggih mboten sembuh-sembuh merasa cemas depresi akhiripun terjadilah bunuh diri. Nggih. Mirang Ibu, mboten mirang. Nggih, wonten nggih kejadian itu. Dan pada lansia juga sering terjadi. Dados depresi cemas niku mboten namung tiyang enem nggih. Nek tiyang enem putus cinta, depresi. Nggih, ternyata lansia. Nggih. Lah yu pundi nggih kala wingi tak nggih, cangkring. Oh, cangkring nggih Bu nggih. Salah satunipun penyebabnya itu keterbatasan fisik atau penyakit kronis yang diderita. Terus penyebab yang lain apa? Biasanya pun itu kesepian di rumah nggih. Terus dia merasa mungkin mboten wonten anak saudara ingkang nyambangi napa nggih. Biasanya pun wonten karena dia merasa kok awakku ki dhewe ora enek kancane. Nah niku. Terus dihubungkan kalian niku mau penyakit ingkang diderita. Iya. Nggih, mireng-mireng penyakitnya mungkin stroke nggih, karena lama ya Bu ya. Lama karena termasuk penyakit kronis nggih niku nggih. Nggih, penyebabnya kan mungkin dari salah satu penyakit hipertensi dan gula. Akhirnya menyebabkan itu tadi, keinginan untuk melakukan bunuh diri. Terus selain kesepian, dia merasa kesepian, penyakit kronis tadi, selain itu juga faktor ekonomi, biasanya pun ngoten. Dia merasa kesepian, terus tidak keterbatasan ekonomi, terus merasa nggak berguna gitu nggih. Biasanya pun ngoten, merasa nggak berguna. Aku urip ngopo toh, malah nyusahke anakku, sedulurku ngoten niku. Nggih, itu tadi. Iya. Terus dari kasus itu nggih. Nah, dari kasus niku kita semua harusnya bisa mengendalikan faktor
cemas dan depresi. Setiap manusia hidup pasti merasakan cemas depresi nih Bu. Tapi gimana caranya kita menyikapi itu biar kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Terus mboten mikire ingkang negatif. Nah, mungkin iki dibahas materi nipun tentang mengendalikan cemas dan depresi niku. Ngoten. Arti kang rawuh nggih. Sehat Ibu nggih. Nggih. Nggih, lanjut ingkang untuk materi nipun. Kapan terakhir Anda merasa cemas? Kapan Bu merasa cemas terakhir? Cemas setiap saat. Cemas kalau habis cek hasilnya tinggi, kadang cemas. Ya. Hasilnya gulanya tinggi, tensinya tinggi, mesti terasa cemas. Merasa cemas ya Bu ya. Jadi terus nanti cemas dan depresi itu beda ya Bu ya. Beda pengertiannya. Ya. Oke. Ya biasanya kalau tadi ibu-ibu ngendika kalau tensinya tinggi, gulanya tinggi, padahal wis minum obat nggih, kok isih dhuwur cemas nggih. Salah satunya itu ya Bu ya tadi. Nah, gangguan cemas itu apa? Gangguan cemas niku gangguan kecemasan lebih dari sekedar perasaan stres atau cemas biasa, nggih. Stres dan cemas merupakan respon yang umum terhadap situasi ketika seseorang menghadapi tekanan. Nah, niku wae nggih. Tekananipun contohnya niku wae nggih. Ingkang cek terus dhuwur. Nah, niku wae. Cemas ya. Gangguan kecemasan terjadi bahkan ketika situasi kondisi yang menekan telah berlalu atau stresor tidak hadir lagi. Nggih. Berarti gangguan cemas niku tekanan. Gangguan kecemasan wonten tekanan dari faktor luar, nggih, atau faktor yang terjadi pada diri kita sendiri, nggih. Nah, kalau kita merasa tadi tensinya kok tinggi terus, dicek, nggih, gulanipun kok mboten mandap-mandap. Nah, ini kan tekanan gitu, nggih. Itu dari diri kita sendiri kalau itu, Bu. Iya. Nah, itu tapi nanti gimana caranya kita bisa mengendalikan gitu. Terus lanjut. Dikategorikan sebagai gangguan kecemasan jika perasaan cemas tersebut tidak kunjung reda dan terjadi secara terus-menerus, nggih. Menawi mboten kunjung reda niku pun terjadi gangguan, nggih. Nah, itu perlu konsultasi, nggih, perlu konsultasi. Ya, tapi kalau ketika kita mendapati gulanipun tadi kok misal bulan kemarin 180, kok niki dicek 200 lebih dikit, nggih. Tapi kita bisa mengendalikan. Sesuk aku olahraga. Kita sesuk dietku luwih ketat meleh. Nah, kalau kita bisa mengendalikan itu nggak sampai terjadi gangguan kecemasan gitu. Nggih, kalau terus-menerus tidak kunjung reda, tidak bisa mengendalikan tanpa sebab itu sudah terjadi gangguan kecemasan. Itu ya Bu ya. Nah, bedanya sama depresi apa? Bedanya sama depresi, kalau depresi itu gangguan suasana hati yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Nah, mboten namung kesedihan sesaat kalau depresi, tapi kondisi ini pun dia itu berkepanjangan, berlarut-larut sehingga menyebabkan gangguan kegiatan kita sehari-hari terganggu. Nah, kalau depresi itu Bu. Terus suasana hati awake dhewe kuwi mempengaruhi perilaku kita gitu. Benten nggih kalau kecemasan. Kalau kecemasan tadi kan ada tekanan nggih. Nah, contohnya yaitu tadi ya kalau berpikir kok sudah minum obat tapi kok tensinya tetap tinggi, gulanya tetap tinggi. Ya, itu ada tekanan nggih. Kalau depresi beda nggih. Beda. Impresi umum wonten perubahan mood, hilangnya ketertarikan. Biasanipun gejalanipun sulit tidur, terlalu banyak tidur atau terlalu banyak tidur, sulit makan, terlalu banyak makan, retardasi psikomotor, fatik niku lelah Bu, lelah atau kehabisan energi. Dan niku pun depresi. Ya. Tapi kalau kita masih enggak sulit tidur, maeme enak seger nggih niku mboten depresi nggih. Iya. Nah, kalau keluhan depresi itu lebih berat, nggih. Itu. Kalau di sini nomor wonten sing sulit tidur.
Ada. Kalau bangun susah tidur lagi. Kalau bangun susah tidur lagi, habis itu terus bisa tidur lagi. Ya. Kadang-kadang datang tuh nggak ngantuk, jadi pengalaman itu nggak bisa tidur. Oke ya angel tidur Tapi itu tidak berlarut-larut nih Pak nggih. Tidak, ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh. Ya, ini rencananipun. Iya, lanjut dulu. Manifestasi kognisi, emosi, dan fisik. Perasaan tidak berharga atau gagal dan menyalahkan diri sendiri. Jadi misal aku kok kemarin nyalahnya dewe terus, nah gitu. Sulit konsentrasi, pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri. Nah itu nggih, terus nek depresi berlarut-larut akhirnya itu tadi bisa menyebabkan itu tadi keinginan untuk bunuh diri, mikirnya terus yang orang-orang gitu nggih, niku wow ya. Jadi depresi niku nggih bahaya kalau berlarut-larut. Terus contoh pemicu stres, cemas dan depresi nggih. Ingkang nomor pindah faktor ekonomi ya. Tadi sudah saya singgung nggih sedikit. Terus keluarga ya, kesepian soalnya mboten wonten rencange teng dalem, anake mungkin merantau adoh, sedulure ra tau nyambangi ning omah. Lingkungan atau pekerjaan, sosial kemasyarakatan. Yang kelima kematian, peristiwa hidup atau trauma, gaya hidup dan atau pola makan, sama biologis, kurang tidur, sakit kronis dan kesehatan jiwa. Jadi niku perilaku ingkang itu tadi yang bisa memicu stres, cemas dan depresi. Sehingga perilaku-perilaku itu sebaiknya harus kita cegah, kita hindari. Iya. Mengapa menderita hipertensi DM rentan mengalaminya? Nah, niki Bu enten hubunganipun terus. Ketika kita cemas, depresi itu bisa menyebabkan apa Bu? Menyebabkan tensinya jadi tinggi, gulanya jadi tinggi. Kenapa Bu? Karena menekan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Lah, hormon kortisol itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah di jantung. Nek pembuluh darah sempit ta Bu, kan otomatis mompane dados cepet nggih. Kan darah ora lancar nggih, sempit. Dadose mompane cepet nggih. Dados nek mompane cepet akhirnya pripun Bu? Tensine tinggi. Ya. Hormon adrenalin berarti pengaruhnya ke ginjal, sami. Pembuluh darah ginjal juga jadi sempit, akhirnya menyebabkan apa? Gulanya tinggi karena mboten lancar niku wau. Nggih, terus ternyata cemas, stres nggih niku bisa itu tadi ada hubungannya Bu. Jadi mungkin tadi waktu Bu dulu ngendika oh kok gulane ra bisa medun, tak dados cemas nggih, tekanan, tensine udah minum obat kok ora medun-medun. Nah ternyata ini hubungannya ya. Ada hormon yang memicu ketika dewe stres. Enten hormon di dalam tubuh kita, ada hormon itu kan wajar nggih, normal. Hormon itu tadi memicu akhirnya apa? Pembuluh darahnya sempit di organ jantung, organ ginjal. Akhirnya nopo? Ini wow, tensinya mboten mandap-mandap Bu. Gulane mboten mandap-mandap. Oke, jadi gimana caranya kita harus bisa mengendalikan cemas dan depresi gitu. Terus yang kedua, lingkaran setan. Nggih niku siklusipun. Tekanan darah tinggi menyebabkan stres. Stres juga dapat memicu tekanan darah lebih lanjut. Nggih, muter-muter. Nggih. Nah, terus itu tadi ada hubungannya hormon di dalam tubuh. Kekhawatiran penyakit. Nah, penderita sering merasa cemas. Kok aku lara hipertensi, sakit gula, komplikasiku teng jantung dados pripun, teng saraf dados pripun. Nah, khawatir nggih, khawatir penyakitipun niku wau. Karena penyakit hipertensi, gula itu memang komplikasinya itu tadi ya Bu, ke organ penting. Sehingga kalau Bapak Ibu rutin ikut kegiatan prolanis, minum obat rutin, cek rutin itu kan mencegah komplikasi. Jadi harapannya kalau Bapak Ibu ikut prolanis ini ya itu Bu, nggih. Jadi jenengan ampun stres mikir kok gulaku ra medun-medun ngunjuk obat, tensiku ra medun-medun ngunjuk obat, malah tambah stres. Nggih. Yang penting jenengan sudah konsisten rutin
ikut kegiatan prolanis nggih, mumpun dicek tiap bulan, dicek kalih prodi anggian nggih, rutin sing 6 bulan iku nggih. Nah, itu tadi akhirnya napa kan mboten khawatir nggih, mboten tujuannya kita mencegah komplikasi. Jadi jangan sampai yang ikut prolanis ini itu sampai terjadi komplikasi. Tujuannya itu. Iya. Jadi dinikmati, disyukuri nggih Bu nggih. Iya, itu. Terus yang keempat, perilaku tidak sehat. Nah, itu tadi. Dados kalau kita stres, cemas, akhirnya kebiasaan buruk yang terjadi. Seperti terus dados napa? Males olahraga. Atau pola makannya mboten sehat. Dan tambah stres malah tambah makan gorengan. Dan tambah kolesterolnya dhuwur. Dan niku bulan depan dicek melih mboten mandap nggih niku wau nggih. Dados niku muter-muter Bu nggih lingkaran setan. Kita harus menghindari siklus lingkaran setan niku wau nggih. Karena kalau perilakunya kebiasaan buruk terjadi setiap hari itu akan memperburuk kondisi hipertensi dan gula nipun nggih. Lanjut. Mengapa penting strategi bantu diri? Dados tidak semua orang langsung siap ke profesional. Itu artinya tidak semua orang harus konsultasi teng spesialis soalnya nggih. Kan mboten siap nggih Bu. Kadang namung cemas sekedhik masuk ajeng konsultasi teng spesialis jiwa malah tambah cemas nggih Bu, malah tambah wedi nggih. Nggih. Dan yang kedua, membantu mencegah gejala memperburuk, meningkatkan kesadaran dan kendali diri dan memperdayakan individu. Nah, niki caranipun praktek strategi bantu diri. Dados pentingnya self care untuk kesehatan mental. Pentingnya merawat diri nggih Bu nggih untuk kesehatan mental itu apa aja nggih. Dados ketika kita self care itu kita dilakukan diri sendiri sehingga bisa terasa menyehatkan dan membuat rileks ya. Itu napa mawon nggih mungkin wonten. Jadi tadi manfaat untuk pentingnya self care itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan sehat secara fisik, termasuk kebersihan, nutrisi, dan mencari perawatan medis bila diperlukan. Nah, ini caranipun nggih. Yang pertama, beristirahat jika sudah merasa lelah, baik di tempat kerja atau di rumah. Mencoba mengenali diri sendiri secara lebih mendalam, misalnya mengenali kelebihan dan keterbatasan diri. Ya, itu ya. Intinya istirahat nggih Bu. Nek ampun capek lelah niku istirahat. Nggih, ampun dipaksa untuk kerja. Nah, terus menawi kita capek olahraga. Kalau olahraga bikin capek enggak Bu? Capek juga ya. Ya, habis olahraga kita harus merilekskan badan dengan cara apa? Istirahat, nggih. Nah, ya, jadi kita juga butuh olahraga, tapi nggih ampun terlalu ngongso nggih. Iya, yang penting apa Bu? Konsisten dan teratur. Walaupun cuman beberapa menit, yang penting nggih teratur. Terus mengetahui cara menurunkan stres setelah seharian bekerja, misalnya dengan tadi ya dan disinggung nggih, kegiatan positif olahraga, membaca buku, berkumpul dengan keluarga atau beribadah nggih Bu nggih. Beribadah membaca Al-Qur'an nggih Bu nggih. Dados ayem nggih Bu nggih. Nggih. Dados tadi ketika cemasnya datang kita beribadah, terus kita berdoa, membaca Al-Qur'an, akhirnya napa kan cemasnya dados terkendali nggih Bu nggih. Ya, jadi terus seneng meleh. Meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti melakukan hobi. Ya, hobi itu bisa itu tadi olahraga. Nah, misalnya hobi ini pun apa? Pingpong, renang. Buang hobi ini pun apa? Sami. Renang, nggih. Nyanyi, nah karaokean nggih Bu nggih teng dalem. Nggih. Hobi ini pun tadi renang, pingpong. Oh, bubar. Hobi ini pun jalan-jalan. Nah, cocok niki healing nggih Bu nggih. Iya, enggak apa ya Bu ya. Ketika melakukan hobi akhirnya nopo kan betul-betul cemas, dadosnya bahagia ya. Berkumpul bersama keluarga, ngejak putunipun nggih Bu nggih. Nggih, ngejak Mbak Musari Bu jalan-jalan.
Yang kelima, melakukan perawatan diri secara spiritual seperti sholat, berdoa, mengaji, pergi ke masjid, mensyukuri atas apa yang sudah diperoleh, dan melakukan hal-hal baik setiap hari secara rutin. Yang keenam, melakukan latihan pernafasan. Itu nanti ada bu caranya. Ini full breathing. Jadi caranya gini bu, mindful breathing itu tarik nafas, monggo bareng-bareng. Tarik nafas, ditahan dulu 3-5 detik, terus dihembuskan. Itu dalam keadaan duduk apa berdiri? Duduk, duduk, rileks. Duduk ya bu ya, nggak apa-apa. Berdiri boleh ya? Oh ya, itu boleh. Berdiri juga boleh. Itu duduk bu. Yang duduk, Ya ini gitu nggih. Nah ini duduk. Ini berdiri. Berarti ya enggak apa-apa bu. Berdiri nggih. Kenapa-napa? Iya, yang penting kan rileks. Lebih bareng-bareng. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Kurang lebih kan tadi 3-5 detik. Rileks toh bu. Terus kaosnya kados rileks, ayem, lem. Nggih ngoten nggih, lega. Nggih, lega. Nah niku caranipun niku wau. Nah, dados menawi ngeten berarti wau kan kendalane kok dicek kok isih dhuwur. Kan cemas nggih niku wau nggih. Nah, berarti menawi hipertensi, tarik nafas. nah, sebelum tensi tarik nafas dulu. Nggih, terus dihembuskan. Kersane napa? Tensinipun boten inggil. Nah, karena itu tadi kan bisa memicu hormon itu tadi ya Bu, kortisol sama adrenalin, karena bisa menyempitkan pembuluh darah itu tadi lah. Bisa rileks, terus pembuluh darah itu sakit longgar karena terisi napa? Terisi oksigen. Yang untuk napas pembuluh darah kan oksigen nggih. Kan hipoksia, kurang oksigen. Nah, itu nggih carane ngoten. Terus menawi bubar cek gula kok dhuwur, padahal wis ngunjuk obat rutin, mpun diet, mpun olahraga. Ya. Ya, dados cemas kali stresipun mboten tegawa dugi dalem. Iya. Wis melu prolanis, ibu dokter diobati terus tiap bulan wis dicek, wis ngrungokne penyuluhan kok orang mudun-mudun tensine, gulane mboten mandap-mandap ngoten. Nggih, carane ngoten nggih, mindful breathing. Niki grounding atau earthing. Artine napa? Niki gambare piknik nggih, Bu. Nggih, niku gambare piknik teng pantai. Ya, refreshing nggih. Nggih, sesekali penting lah itu tadi hobinya Bu Warti. Jalan-jalan. Nah, penting nggih. Iya, berarti raketan teng pantai pundi Bu sing cedhak Bu? Oh, tempatnya takut. Senenge teng pundi Bu? Jalan dusun-dusun di Oh, nggih. jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nggih, nggih. Nggih. Mboten napa-napa Bu, jalan-jalan kaki, melihat apa? Pohon-pohonan, lihat pemandangan, itu sudah dikatakan piknik Bu. Iya ya Bu ya, nggak harus pergi jauh yang menghabiskan uang banyak. Mungkin malah itu kalau mungkin ya piknik terus adoh, malah bayar larang, mungkin malah tambah cemas mungkin. Grounding fisik, kalau grounding fisik itu kontak langsung tubuh dengan permukaan bumi untuk menyerap energi listrik alami bumi. Nah, contohnya pripun? Contohnya niku Bu. Berjalan tanpa alas kaki di rumput, tanah atau pasir, duduk atau berbaring langsung di tanah, nggih. Nggih, di rumput, menyentuh pohon atau air, nggih. Nah, itu bikin rileks Bu. Ya dah, itu malah bisa setiap hari, setiap saat. Ya, buah mah malah depannya banyak. Nah, ini pelukan kupu-kupu Bu. Pelukan kupu-kupu itu caranya berdiri atau duduk dengan santai. Ibu coba praktek nih. Berdiri duduk dengan santai, nyaman. Letakkan tangan kanan di bahu kiri, telapak tangan kiri di bahu kanan. Pelukan kupu-kupu Bu. Bayangkan Anda memeluk diri sendiri.
Nggih, lakukan sehari 4 sampai 8 kali kiri dan kanan, nggih. Gitu. Ya, caranya itu, nggih. Nggih, gonta-ganti 4 sampai 8 kali. Itu bisa mengendalikan itu tadi, emosi, stres, nggih. Itu tadi. Nggih. Enak Ibu nggih. Ditekan enak Bu. Sanjang Ibu dulu cobi dipraktekne bareng-bareng. Nggih, setiap hari ngoten nggih. Praktekan enak kok. Iya. Nah, itu dibayangkan kita dipeluk diri sendiri kita. Terus Baru bergerak tangan. iya, betul, sambil gerak nggih tanganipun nggih, dados rileks. Ya, tepuk-tepuk enggak apa-apa, kayak senang itu ya bukan terus senam. Iya, iya. Ya. Kayak kados meluk putrane pun nggih, putune nggih. Iya, gitu. Itu tadi nggih, pernapasan kotak. Itu tadi sama ya. Duduk dengan santai, nyaman, tenang. Oh, kalau gambarnya duduk ya. Yang tadi bisa berdiri. Tarik nafas selama 3 sampai 5 detik. Hembuskan nafas dari hidung atau mulut dalam hitungan 3 sampai 5 detik. Sambil membayangkan seolah-olah melepaskan beban pikiran dan hati. Nah, itu nggih sarannya itu tadi, itu juga bisa. Nggih, pelukan kupu-kupu itu tadi nggih sehari 4 sampai 8 kali. Niki pernapasan kotak. Tarik nafas panjang nggih 3 sampai 5 detik, tahan dulu 3 sampai 5 detik, terus dihembuskan. Itu bisa melepaskan beban pikiran stres kita, nggih Bu nggih. Itu dilakukan berapa kali? Dilakukan sebanyak 10-30 kali sehari. Iya Bu, coba besok rutin dipraktekkan. Nah, bulan depan cobi. Tanya lagi, ya sudah praktek berapa? Sambil dicek ya, cek tensi gulanya berapa. Kapan harus dicari? Tadi sama. Nah, ini hipnosis 5 jari ya. Ayo kita praktekkan Bu niki bareng-bareng. Telunjuk, ngeten. Kalih terpejam. Oh iya, matanya dipejamkan, monggo bapak-bapak dipraktekkan dulu. Monggo dipraktekkan santen nggih. Hipnosis 5 jari. Dipejamkan matanya dulu. Ya, terus iki telunjuk. Megang ngeten Bu. Ya, merem sedanten merem. Nggih. Enggak boleh ngelirik mboten angsal. Mangke mboten fokus nek ngelirik. Nggih. Mun diawasi kali Bu Ati niki. Ayo merem Bu, merem. Terus nah niku berdoa Bu. Nah, sehat bugar. Jadi kita berdoa semoga kita selalu sehat, selalu badannya sehat, bugar, biar semangat ikut prolanis, nggih. Ngaten, nggih. Terus yang kedua dipegang jari tengahnya. Ya, dipegang jari tengahnya, masih memejamkan mata. Nah, kita membayangkan kita merasa ngeten. Anak kita itu menyayangi kita, nggih. Kita dekat dengan anak-anak kita, keluarga kita, nggih, gitu ya. Terus yang ketiga, pegang jari manis. Pegang jari manis, ya. Jari manis masih memejamkan mata. Nah, kita kan sudah ikut prolanis rutin ya Bu ya. Nah, sudah ikut prolanis rutin, badan kita selalu sehat, nggih. Kita sudah bisa minum obat rutin, tensinya sudah terkontrol tiap bulan, gulanya terkontrol tiap bulan, ngoten nggih. Ya, terus yang terakhir jari kelingking. Nah, kita membayangkan oh di rumah itu tempat yang paling nyaman, bersama keluarga, bersama anak-anak kita kumpul bareng, nggih. Gitu. Kesel Pak? Nggih. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Ya, itu bisa dilakukan di rumah. Sambil itu tadi nggih, sambil membayangkan, sambil berdoa. Ya, gitu. Nanti pasti kita nanti dados rasanya rileks Bu, rileks memacu hormon nggih. Nah, itu tadi terus hormon bahagia akhirnya bisa apa? Bisa menurunkan tensi dan gula kita, gitu. Ngoten nggih. Jaga kesehatan mental dengan sadari, terima dan lepaskan. Nah, terus kita kan kalau ikut kegiatan prolanis, berobat rutin, cek rutin itu
usaha nggih Bu nggih, ikhtiar nggih. Iya, kita ikhtiar. Kita menyadari bahwa kita itu penderita hipertensi, diabetes, ampun putus asa, nggih, ampun putus asa, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat kegiatan prolanis rutin, tetap semangat berobat, minum obat, nggih. Terus ampun merasa aku minum obat terus, gek pripun mengke organe kita gimana, ngoten nggih. Ampun merasa seperti itu, karena tadi tujuan kita tadi mencegah komplikasi, nggih. Terus nggih, kita sadari, kita terima dengan lapang dada, kita bersyukur nggih Bu nggih. Nggih, bersyukur saged kumpul bareng teman-temanipun, saged kumpul bareng nggih. Iya, enggak apa-apa. Yang seperti ini kan enggak cuman kita semua ya. Ada beberapa, tapi yang penting semangat niku wau nggih, semangat nggih, semangat ampun putus asa. Nggih, itu tadi. Jalan pulih mulai dari diri sendiri. Jadi yang bisa mengendalikan itu tadi sinten Bu, mengendalikan tensi sama gula ya diri kita sendiri. Nggih. Nah, kalau saya sebagai petugas kesehatan, Bu Yani, Mbak Ati, Pak Darmono itu kan mencegah ya Bu, membantu memberikan penyuluhan, nggih. Tapi semua itu dari diri kita sendiri, yang jaga kesehatan kita, yang jaga tensi kita, gula kita, niku diri kita sendiri. Itu tadi, nggih. Dengan itu tadi, dengan pola makan sehat, olahraga, minum obat, cek rutin, itu tadi nggih niku Prodia sebut dugi. Terima kasih. Mugi-mugi penyuluhan dari saya bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu tetap semangat nggih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Oke, cukupan nggih Bapak nggih. Ya. Bapak Ibu kalih menunggu Prodia untuk mempersiapkan diri seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi ya. Dek mau dereng tensi nggih. Jadi kuncinya apa kalau mau tensi? Biar tensinya normal? Relax nggih. Ampun bermelayu-melayu. Aku dhisik selak arep nang pasar. Wah, lah tensine dhuwur kabeh nggih. Jadi nanti sebelum tensi relax nggih. Senderan, ditenangkan dulu, tarik nafas dulu, biar tensinya bagus. Oke. Jadi kuncinya relax. Loh, agak arep ditensi wis ndredeg. Kula niku anggere ketemu Bu Dokter niku pun ndredeg. Lah, ya tensine dhuwur, wis ora sik. Lah kula nek tensi enten ngomah mboten lho Bu, kula niku gadah tensi enten ngomah. Lah. Ning anggere ditensi Bu Dokter kok ndredeg lah. Iku ya, jadi relax, nyaman nggih. Wong sing nensi nggih Mbak Heni, Pak Daro, Sak Buryanti. Kan mboten medeni ya. Nggih. Ya nggih, mboten medeni cemas lah, cemas malah. Iya, malah tensine dhuwur. Jadi kalau mau tensi relax dulu ya, relax, tenang. Nek capek nggih istirahat dulu. Tadi malam ada yang begadang. Lah ya. Tidak bisa tidur. Nah, niku. Oh ya. Jadi kalau mau cek tensi ngeten iki malam diusahakan tidur istirahat cukup. Biar enggak tinggi. Bon? Kalih ngaturi pirsa, bulan depan tanggal 25 nggih, hari Senin, pemeriksaan
6 bulanan.